Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendapat la wudu'a illa man kharaja anis sabilaini, bahwa satu bab yang ditulis Imam Bukhari, tidak ada kewajiban wudu kecuali orang yang keluar sesuatu dari dua jalan. Ya, ini tentang bab wudu, tapi perkara yang membatalkan wudu. Ya, bahwasanya dalam perihal wudu itu akan batallah wudu seseorang kalau ada al-khuruj anis sabilaini, keluarnya dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur. Keluarnya dari qubul macam-macam, ada yang namanya wadi, ada yang namanya madhi, ada yang namanya mani. Ya. Nah, perkara-perkara tersebut yubtilul wudu, membatalkan wudu kita. Kalau wadi, sisa bening air pipis. Kalau madhi, cairan bening kental yang keluar karena terangsangnya laki-laki atau perempuan. Kalau mani, cairan kental putih yang keluar karena bermimpi atau berhubungan suami istri disertai dengan kenikmatan, ya. Nah, kemudian itu kubul, dua jalan. Jalan yang kedua adalah dubur. Yang keluar dari dubur apa? Ya, buang air besar atau buang angin, baik kecil maupun besar. Ya, itu adalah hal-hal yang keluar dari dubur. Nah, ada pendapat yang bikin batal cuma itu aja. Ada yang berpendapat yang batal cuma itu aja, yang lain tidak. Berarti pembahasan seperti orang disuntik, ya, bahkan keluar darah dari tubuh, ya, itu tidak termasuk hal-hal yang membatalkan wudu, walaupun di sana terdapat banyak khilaf. Dan dalam kajian Sahih Bukhari saya akan banyak mengetengahkan khilafiyah yang ada supaya jadi khazanah keilmuan kita, biar kita tahu, ya. Nah, hadis yang kita bahas adalah waqala Atha, berkata, ya, yang namanya adalah Atha, fi man yakhruju min duburihi al-dud au min zakarihi nahwul qamlah, ya, tentang seseorang yang keluar dari duburnya, misalnya cacing. Ada orang yang cacingan, keluar dari duburnya cacing, ya, batal atau tidak wudunya? Batal, karena keluar dari salah satu jalan yang tadi, ya, disebut dengan al-dud. Cacing itu namanya al-dud, ya. Atau sesuatu yang keluar dari kemaluannya seperti al-qamlah, ya. Qamlah itu artinya kayak kutu atau binatang kecil atau hal-hal yang lain. Maka kata Atha, orang yang terkena hal seperti ini yu'idul wudu'a, dia mesti ngulang wudunya, alias wudunya batal, ya. Nah, jadi ini yang pertama, bahwasanya orang yang keluar misalnya cacingan, walaupun cacing itu keluar bukan dia ingin kontrol keluar sendiri, tapi karena dia keluar dari salah satu sabila ini, dua jalan, yaitu ad-dubur, maka keluarnya cacing itu membatalkan wudu orang tersebut. Kalau dia sudah wudu mau sholat cacing keluar, maka kata Atha yu'idul wudu'ah, dia harus ngulang lagi wudunya, ya. Nah, kemudian pembahasan dari Atha di bab-bab tentang ini banyak membahas tentang orang yang lain,
Yang lain nggak batal kecuali keluar dari sini. Seperti salah satunya nanti kita bahas, orang yang dipanah keluar darah dari luka panahnya. Ya, itu kita bahas. Wa qala Jabir bin Abdillah, berkata Jabir, seorang sahabat yang mulia, ya, tentang orang yang idza dhahika fis shalah, kalau ada seseorang yang tertawa dalam sholat. Nah, pertanyaannya, tertawa itu batalin wudu nggak? Kalau tertawa sampai kekentur-kentur, itu batal ya. Tapi di dalam hadis ini nggak disebut, cuma idza dhahika fis shalah. Dhahika itu artinya kalau ada seseorang tertawa dia lagi sholat. Ada nggak orang tertawa lagi sholat? Adalah budak-budak gitu nih, ya. Atau dia lagi tengok sholat betul-betul, di depan dia pakai baju, bajunya ada tulisannya, ya. Misalnya tulisannya kayak dulu baju apa, dagadu gitu ya. Bukan aku tak cinta padamu, tapi bapakmu maharnya mahal tak menentu. Wah, gitu kayaknya ya. Bukan aku tak cinta kamu, tapi maharmu aku tak mampu, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, pas lagi sholat kelihatan itu ketawa. Nah, apakah batal wudu? Ini perbedaan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menginterpretasikan ketawa itu yang terbahak-bahak, batal sholatnya, tapi belum batal wudunya. Nah, makanya ada pendapat Jabir, perkataan Jabir dinukil di sini, idza dhahika fis shalah, kalau ada orang ketawa dalam sholat, a'ada sholah, maka sholatnya batal, dia harus ngulang sholatnya. Nah, ini sama anak-anak nih, ajarin Bapak sama anak Anda yang kecil-kecil dalam tarbiyah umur sholat. Nah, sholat nggak boleh ketawa-tawa. Kenapa? Ini dalam hadis Bukhari dari Jabir bin Abdillah, kata seorang sahabat Nabi, kalau ada orang lagi sholat ketawa, hehehe, batal sholatnya. Batal sholatnya. Tetapi walam yu'idil wudu, dia nggak usah ngulang wudu, cuma ngulang sholat. Nah, perkara ini harus didudukkan. Tertawa, makan termasuk yang membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Berdasarkan apa yang dikutip oleh Jabir, maka a'ada sholah, a'ada itu artinya dia ulang lagi sholatnya, walam yu'idil wudu, tapi dia tidak perlu ulang wudunya, cuma diulang takbir dari pertama lagi. Begitu juga sama orang lagi makan, sholat makan boleh tak? Nggak boleh. Makanya sholat itu walaupun habis makan, Anda udah ada wudu, walaupun nggak batal wudunya, tapi disunahkan berkumur. Walaupun berkumurnya ditelan pakai air putih, itu lebih baik. Supaya apa? Supaya tidak ada kegiatan yang memalingkan Anda dari sholat. Kadang kita makan masih ada potongan ayam di sudut gigi kiri, kan dikejar-kejar pakai lidah, dapat dia, ditelan dia, ya. Pada prinsipnya tidak membatalkan wudhu, tapi bisa membatalkan sholat. Karena apa? Kegiatan yang membuat terlena dari sholat itu sendiri. Ketawa juga begitu dalam hadis ini. Orang yang tertawa lagi sholat, batal sholatnya. Apa yang bikin batal? Kan nggak keluar dari dua arah. Yang batal adalah, membuat batal adalah dia sudah terlena dari fokus sholatnya, sudah keluar dari esensinya sholat, ya. Orang yang ketawa pasti nggak fokus, pasti dia geli terhadap sesuatu yang lain, maka ini udah lari, harus diulang, ya. Ajarkan ke anak-anak Anda, ke anak didik Anda, kalau ada seorang guru, bahwasanya hal-hal yang membatalkan wudu dalam hadis Bukhari bab wudu ini, yang membatalkan sholat adalah ad-dhahik, tertawa dalam sholat, walaupun wudunya tidak batal. Nah, kemudian waqala Al-Hasan, Imam Bukhari menukil lagi perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, ya. Dia mengatakan, in akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi, kalau ada orang yang ada wudu,
ya. Kemudian dia memotong sebagian rambut. Karena ada sebagian yang mengatakan kalau orang potong rambut batal wudu. Batal wudu. Atau potong kuku batal wudu. Nah, di sini dijelaskan. Kalau seseorang memotong min sya'rihi sebagian rambutnya, wa azfar tu artinya kuku-kukunya, au qala akhrufaihi atau dia buka sepatunya, padahal dia dalam keadaan wudu, misalnya musafir yang dia tidak membuka alas kaki, tiba-tiba dia buka alas kaki, apakah itu membuat batal wudu? Ya, maka dalam pendapat dari Hasan Al-Basri ini fala wudu'a alaihi, dia tidak wajib ulang wudu selama dalam keadaan itu dia kan sudah berwudu, sudah suci. Kenapa? Karena 3 hal tadi tidak membuat batal wudu, bukan termasuk yang kharaja anis sabilaini, keluar dari 2 arah. Ya. Dan kemudian di pamungkas daripada hadis ini, waqala Abu Hurairah, ada sebuah perkataan dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? La wudu'a, tidak ada wudu illa min hadatsin, kecuali karena hadas. Nah, ini lebih tegas, lebih sharih, lebih jaleh. Kenapa? Karena dari judul bab ini 2 tempat keluarnya baik hubul ataupun dubur, itulah yang membuat terjadinya hadas seseorang. Dan orang itu kalau tidak hadas, ya wudunya masih tokcer, masih nyangkut dalam dirinya, nggak ada masalah, lanjutkan mau ngaji, lanjutkan mau sholat, kecuali memang telah terangkat posisi dia yang dalam keadaan toharoh suci menjadi orang yang hadas dengan sebab 2 tadi. Tapi kalau cuma makan, potong kuku, potong rambut tidak membuat dia berhadas, maka tidak mengapa. Begitu juga walaupun ada orang yang tertawa dalam sholat, sholatnya batal, tapi kenapa wudunya nggak batal? Karena wudunya nggak tergoyahkan. Yang tergoyahkan adalah fokus sholatnya. Ya.